Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Rohmatus Soleka, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah jurnalistik dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Izin memperkenalkan diri, nama saya Elisa Damayanti, NPM 2019406403058. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 8 mata kuliah jurnalistik yang akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Dan izin memperkenalkan kelompok kami, anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Desta Amelia sebagai pemateri pertama, Abiyu Yahya, Winda Asis Hernanti, Lailatul Ma'rifah, Eka Sofitriani, dan terakhir saya Elisa Damayanti. Baiklah, selanjutnya untuk pemateri pertama disilakan untuk memaparkan materinya. Setelah selesai akan dilanjutkan ke pemateri selanjutnya. Nama Desta Amelia Putri, NPM 2019406403005. Saya sebagai pemateri pertama izin menjelaskan pengertian wawancara. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data, berita, atau fakta. Sementara itu, menurut Asep Saiful 1999-121, wawancara merupakan kegiatan komunikasi melalui proses pertukaran antara reporter dengan sumber berita. Khusus untuk wawancara lewat telepon, sekurang-kurangnya ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu 1. Sebelum menelpon, pahami dulu masalah-masalah yang akan ditanyakan. Buatlah daftar pertanyaan ditanyakan. Bicaralah dengan mengacu pada catatan tersebut, selama catatan itu dipandang membantu. Yang kedua, kemukakan kepada sumber berita bahwa apa yang ditanyakan merupakan bahan yang akan dipublikasikan. Dan yang ketiga, kemukakan maksud dan tujuan dengan singkat dan jelas. Setelah itu, mulailah berbicara dengan terlebih dahulu memperkenalkan diri. Membicarakanlah secara spesifik. Siapapun yang menerima telepon, kemukakan siapa Anda sebenarnya, apa pekerjaan Anda, dan informasi apa yang Anda berikan. Abiyu Yahya, NPM 2019-4640308. Di sini saya akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu tentang macam-macam wawancara. Dalam dunia jurnalistik dikenal beberapa macam wawancara, antara lain yang pertama yaitu wawancara berita. Wawancara berita yaitu wawancara yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, informasi, atau pandangan interview tentang suatu masalah atau peristiwa. Yang kedua yaitu wawancara pribadi. Wawancara pribadi yaitu wawancara untuk memperoleh data tentang diri pribadi dan pemikiran interview. Yang ketiga yaitu wawancara eksklusif. Wawancara eksklusif yaitu wawancara yang dilakukan oleh wartawan atau tetap berasal dari satu media, secara khusus dengan interview berkaitan dengan masalah tertentu di tempat yang telah disepakati. Yang keempat atau yang selanjutnya yaitu wawancara sambil lalu. Wawancara sambil lalu yaitu wawancara yang dilakukan tidak secara khusus, berlangsung secara kebetulan, tidak ada perjanjian dan kesepakatan terlebih dahulu dengan interview. Yang kelima atau yang terakhir yaitu wawancara keliling atau jalanan. Wawancara keliling atau wawancara jalanan yaitu wawancara yang dilakukan oleh seorang wartawan dengan menghubungi kepada interview secara terpisah, yang satu sama lain mempunyai kaitan dengan masalah atau berita yang akan ditulis. Saya Winda
asisten nanti NIM 2019-406403-021. Baik, di sini saya akan mencoba melanjutkan materi yaitu tentang tahapan-tahapan wawancara. Yaitu setiap wawancara pada dasarnya memiliki kiat-kiat tersendiri dalam memenuhi dan memancing seseorang atau interview untuk berbicara atau berkomentar tentang suatu hal. Kecerdikan pewawancara tergantung pada dua tahap yang harus ditempuhnya, yaitu pertama, tahap persiapan wawancara, yaitu ada pada tahap ini pewawancara menentukan topik pembicaraan atau masalah apa yang akan ditanyakan, termasuk alasan atau latar belakang pemilihan topik tersebut. 2. Pewawancara harus merumuskan pertanyaan, yakni pertanyaan peluru atau loaded question. Terlebih bila hasil wawancara tersebut akan disajikan dalam bentuk wawancara eksklusif. 3. Menjalin hubungan dengan pihak yang hendak diwawancarai. Kiat menghubungi interview ini bisa ditempuh melalui telepon sekaligus mengatakan apa yang hendak diperbicarakan. Atau bila si interview termasuk orang yang sibuk, pewawancara bisa mengerjakan ke tempat-tempat di mana dia berada. 2. Itu ada pelaksanaan wawancara. Yang pertama, datang tepat pada waktu yang telah disepakati. 2. Memperhatikan penampilan. 3. Datang dengan persiapan dan pengetahuan tentang masalah yang akan ditanyakan atau dibahas. 4. Sebaiknya mengemukakan alasan kedatangan sebagai pengantar ataupun basa-basi untuk menjaga suasana psikologi interview. 5. Pertanyaan hendaknya dimulai dengan hal-hal umum dan sebagian pertanyaan mengarahkan narasumber pada inti persoalan. 6. Pertanyaan tidak bersifat interrogatif atau terkesan memojokkan interview sebagai terdakwa dan hindari sebisa mungkin pertanyaan yang cenderung mengurungi. 7. Dengarkan jawaban dengan baik dan boleh menyela jika interview menyimpang dari topik pembicara. 7. Siapkan wawancara, jangan ragu untuk menuliskan pembicaraan dan mengajukan pertanyaan baru yang muncul saat mendengarkan pembicaraan interview. Pewawancara harus siap mengembangkan masalah asalkan masih berkaitan dengan tema yang dibicarakan. Seorang pewawancara akan lebih baik jika ia mengenal terlebih dahulu biografi interview, jabatannya, wataknya, hobinya, dan lain-lain yang menyangkut diri narasumber. Saya Leot Marifah, NIM 2019-406403-034 akan melanjutkan materi yang keempat tentang langkah-langkah yang akan dilakukan oleh para reporter media massa. Yang pertama, pedoman dan perencanaan wawancara. Setelah memastikan siapa yang akan diwawancara, kemudian dirumuskan masalah-masalah yang akan ditanyakan. Kalau rumusan yang akan ditanyakan sudah dijadikan pedoman dan sudah selesai, segera membuat perencanaan untuk mengadakan wawancara agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Lalu yang kedua, melakukan wawancara. Ada pola wawancara. Yang pertama ada vanilla interview, yaitu pola wawancara yang disusun seperti bentuk corong atau cerobong. Pola interview merupakan pola yang paling banyak digunakan dan yang paling rileks dirasakan baik oleh narasumber maupun reporter. Lalu yang kedua ada invert vanilla interview, yaitu pola wawancara yang disusun seperti corong terbalik. Di sini seorang reporter langsung menanyakan masalah-masalah pokok tanpa harus memulainya dengan pertanyaan umum dan ringan. Pola wawancara seperti ini banyak digunakan terutama bagi sumber berita yang terbiasa diwawancarai, seperti para menteri, pejabat, pemerintah lainnya yang memang sudah menjadi bahan berita berbagai media massa. Lalu yang terakhir, sesudah wawancara. Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan sesudah wawancara. Yang pertama, di akhir wawancara sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada sumber, dan tidak lupa untuk menanyakan kemana saya bisa menghubungi Bapak langsung ataupun lewat telepon jika sewaktu-waktu saya membutuhkan konfirmasi atau tambahan pada saat penulisan berita nanti. Lalu yang kedua, untuk menghindari adanya informasi yang hilang atau menjadi kabur, telah kembali catatan-catatan segera setelah wawancara selesai. Saya Eka Safitriani, NPM 2019406403035. Sebagai pemateri kelima, materi berikutnya yaitu off the record.
Secara harfiah, istilah off the record mengandung arti bahwa sumber berita tidak menghendaki reporter untuk menulis dan mempublikasi pertanyaan yang disampaikannya itu. Cukup diketahui oleh yang bertanya dan tidak untuk dibaca publik secara terbuka. Off the record juga bisa berarti bahwa sebetulnya reporter dapat menulis dan mempublikasikan pertanyaan tersebut jika reporter itu dapat menyadarkannya kepada orang lain. Dari sisi lain waktu, ada kemungkinan istilah tersebut digunakan secara kurang tepat oleh sumber berita. Misalnya ketika sumber menyatakan informasi ini off the record, sebetulnya informasi tersebut sudah menjadi bagian dari pengetahuan publik. Sebab publik sudah lebih dulu mengetahui sementara reporter melakukan wawancara untuk kepentingan pemberitaan, interpretasi, maupun investigasi. Selain itu, banyak di antara sumber berita khususnya para politisi menggunakan istilah off the record sebagai cara permainan kata dengan maksud sebaliknya. Sebab maksud yang sebenarnya adalah justru agar pertanyaan yang dikategorikan off the record itu dimasukkan ke dalam isi berita. Penulisan kutipan dalam berita. Kutipan dapat melahirkan emosi, melengkapi paparan cerita dalam sajian yang hidup dengan anekdot-anekdot yang segar dan penjelasan yang eksklusif. Kutipan merupakan jiwa suatu berita yang dapat menjadikan cerita yang mati menjadi tampak hidup dan yang baik menjadi lebih baik. Menurut Asep Saiful, ada 3 kutipan dalam penulisan berita, yaitu yang pertama, kutipan langsung dan tetap, kutipan sebagian, dan kutipan tidak langsung. Ada 4 etika yang secara konvensional berlaku di dunia pers yang perlu diketahui oleh semua sumber berita, yaitu yang pertama, off the record. Semua materi dapat digunakan sebagai bahan berita untuk dipublikasikan. Yang kedua, off the record. Materi yang disampaikan sumber berita dapat digunakan sebagai bahan berita. Yang ketiga, on background. Semua materi dapat digunakan sebagai bahan berita untuk dipublikasikan. Yang keempat, on the background. Materi tersebut dapat dipublikasikan dalam gaya penulisan kutipan tak langsung. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.